Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi mengenai permasalahan yang ada di sumber daya manusia. Apakah itu? Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pelita Bangsa Cikarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai masalah-masalah sumber daya manusia, terutama masalah turnover atau perputaran atau pergantian karyawan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Untuk yang pertama adalah definisi. Menurut Robin dan Judge 2009, turnover adalah tindakan pengunduran diri secara permanen yang dilakukan oleh karyawan, baik secara sukarela ataupun tidak secara sukarela. Hal ini merupakan salah satu masalah sumber daya manusia yang harus dihadapi oleh sebuah organisasi atau perusahaan itu sendiri, yang masih sering terjadi hingga saat ini. Turnover bisa menjadi salah satu indikator kemampuan sebuah perusahaan atau organisasi dalam menjaga atau memelihara aset utamanya, yaitu sumber daya manusia itu sendiri. Berikutnya adalah bentuk turnover. Bentuk turnover bisa berupa yang pertama, pengunduran diri. Biasanya hal ini terjadi atas inisiatif dari karyawan itu sendiri, tentunya dengan alasan tertentu dari karyawan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah perpindahan keluar unit organisasi. Hal ini biasanya dilakukan oleh organisasi itu sendiri dalam rangka penyegaran ataupun memang kebutuhan dari organisasi itu sendiri. Berikutnya bisa berupa pemberhentian. Hal ini dilakukan oleh organisasi itu sendiri dengan alasan tertentu, misalnya untuk penghematan atau alasan-alasan tertentu yang menyebabkan terjadinya suatu pemberhentian pada karyawan tersebut. Berikutnya adalah jenis turnover. Yang pertama, secara sukarela. Turnover secara sukarela dapat diakibatkan banyak bagian, termasuk prospek karir, gaji, kontrol, geografi, dan argumen pribadi. Hal ini biasanya atas inisiatif pribadi. Yang kedua, secara tidak sukarela. Turnover secara tidak sukarela diakibatkan oleh peraturan organisasi, peraturan kerja, dan penunjang untuk kerja yang tidak memadai oleh karyawan. Hal ini biasanya dilakukan oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri terhadap karyawan. Selanjutnya, penyebab turnover. Menurut Falconi 2001, penyebab turnover antara lain yang pertama, kesempatan promosi yang lebih baik di perusahaan yang lain. Kemudian yang kedua, kesempatan pembayaran yang lebih baik di perusahaan yang lain. Kemudian ketiga, terjadinya ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu sendiri. Dan yang terakhir, faktor personal seperti usia, jenis kelamin, masa kerja, dan pendidikan itu sendiri. Bagaimana kita dapat menghitung tingkat turnover karyawan di sebuah perusahaan? Rumus untuk turnover adalah jumlah karyawan diterima dikurangi jumlah karyawan keluar dibagi setengah dikali jumlah karyawan awal ditambah jumlah karyawan akhir dikali 100%. Contoh perhitungan dari turnover itu sendiri adalah sebagai berikut. Misalkan jumlah karyawan diterima 10, karyawan keluar 5 orang, jumlah karyawan awal 100, jumlah karyawan akhir 105 orang. Maka perhitungan tingkat turnover sama dengan 10 kemudian dikurangin 5 dibagi setengah dikali
100 ditambah 105 dikali 100%, sehingga hasilnya adalah 5%. Artinya tingkat turnover karyawan di perusahaan tersebut sebesar 5%. Semakin besar persentase turnover itu sendiri, artinya semakin tidak baik kondisi dari perusahaan itu sendiri. Kemudian untuk biaya turnover yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya perekrutan. Dalam hal ini, beban perekrutan, iklan, biaya pencarian, waktu dan gaji pewawancara dan staf SDM. Kemudian biaya penyerahan karyawan, biaya relokasi dan pemindahan, waktu dan gaji supervisor dari manajerial, serta biaya pengujian perekrutan, termasuk waktu pengecekan referensi, beban medis sebelum pekerjaan, dan sebagainya. Kemudian ada biaya pelatihan, meliputi waktu orientasi yang dibayar, waktu dan gaji staf latihan, biaya materi pelatihan, termasuk waktu dan gaji para supervisor dan manajer, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah biaya produktivitas, meliputi produktivitas yang hilang karena waktu pelatihan karyawan baru, hilangnya hubungan pelanggan, kemudian tidak biasa dengan produk dan jasa perusahaan, lebih banyak waktu untuk menggunakan sumber dan sistem perusahaan, dan sebagainya. Yang terakhir adalah biaya pemberhentian. Biaya pemberhentian meliputi waktu dan gaji staf dan supervisor SDM untuk mencegah pemberhentian, waktu wawancara keluar kerja, beban pengangguran, biaya hukum yang mungkin dituntut oleh karyawan yang diberhentikan, dan lain sebagainya. Sekarang, bagaimana kita untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya turnover ini? Yang pertama, kita bisa buat sistem prosedur kerja yang jelas. Kemudian, kita dapat membuat sistem kompensasi yang jelas dan transparan agar hak-hak karyawan tetap terpenuhi. Kemudian, buat suasana kerja yang nyaman, yang merupakan salah satu alasan mengapa seseorang ingin tetap bertahan di suatu perusahaan. Kemudian, buat sistem jenjang karir yang jelas. Ini sangat penting untuk menunjang bagaimana karyawan itu bisa lebih baik dari tahun ke tahun. Kemudian, mengembangkan kompetensi dan kemampuan karyawan. Dan yang terakhir, bisa dengan membangun employer branding dengan memberikan identitas khusus pada employee, sehingga karyawan menjadi bagian yang utuh dari perusahaan itu sendiri. Nah, demikianlah penjelasan singkat mengenai turnover. Turnover merupakan salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh perusahaan atau sebuah organisasi. Turnover tidak bisa dihindari, namun dari perusahaan atau organisasi bisa melakukan usaha-usaha untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya turnover seperti yang dijelaskan pada slide terakhir. Baiklah, itu tadi video mengenai permasalahan yang ada di sumber daya manusia. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan